Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Teman-teman, sebelumnya saya mohon untuk merekam kegiatan saya karena saya kendala dalam perekaman. Halo teman-teman. Halo. Oke, kita mulai ya. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Iya, masih semangat. Masih semangat pagi Bu. hari ini. Ya, semuanya masih semangat. Iya. Masih. Walaupun Masih, dalam keadaan COVID seperti ya, terima kasih anak-anak. Walaupun dalam keadaan COVID seperti ini, kita berharap kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya anak-anak. Iya. Sebelum kita memulai kegiatan, marilah kita doa dulu anak-anak. Ya, satu orang pimpin doa ya anak-anak. Berto, pimpin doa. Ya, berdoa mulai. Berdoa selesai. Iya. Seperti biasa anak-anak, setelah selesai berdoa, kita melakukan kegiatan seperti biasa, yaitu menyanyikan lagu nasional. Untuk itu, supaya tidak mempanjang, kita menyanyikan lagu nasional itu satu orang saja, yang lainnya hanya mendengarkan, menyanyi dalam hati. Ya, mulai berdoa, mulai menyanyikan lagu ya. Iya. Terima kasih. Ya, anak-anak, tema kita pada pagi hari ini yaitu selamatkan makhluk hidup tema 1 dengan subtema 2 hewan sahabatku. Nah, tadi kan kita sudah berdoa, sudah bernyanyi. Sekarang kegiatan yang selanjutnya Ibu beri waktu 2 menit untuk kalian membaca. Ayo membaca anak-anak. Iya. Oh iya, sudah selesai anak-anak. Kalian kan sudah selesai membaca toh? Kalau begitu, coba mengingat kembali materi yang selanjutnya, yaitu materi di tema yang ke-5, ya, materi pembelajaran yang ke-5. Kalau begitu, ayo salah satu dari kalian sebutkan salah satu contoh dari pengamalan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ayo, siapa yang bisa angkat tangannya? Roni? Ayo, sebutkan salah satu contoh, Roni. Agus. Oh iya, Agus. Pintar sekali, tepuk tangan untuk Agus. Salah satu contoh dari pengamalan sila keempat Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya contoh di lingkungan sekolah kita itu, kita harus, halo, masih bisa dengar? Masih. Kita lanjut ya. Nah, salah satu contoh dari pengamalan sila keempat Pancasila dalam pemilihan ketua kelas ya, di sini kita harus bermusyawarah dalam memilih ketua kelas. Ya anak-anak, itulah contoh. Untuk pembelajaran kita hari ini, yaitu kita akan menggapai sebuah tujuan pembelajarannya. Yang pertama, dengan membaca teks yang dikirim melalui WA Group, siswa mampu membuat kesimpulan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. Yang kedua, dengan membaca teks yang dikirim melalui WA Group, siswa mampu membuat kesimpulan hasil pengamatan secara tulis dengan benar. Yang ketiga, dengan mengamati dan membaca teks yang dikirim melalui WA Group, siswa mampu menemukan atau menerapkan sila kelima dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, dengan mengamati dan membaca teks yang dikirim melalui WA Group, siswa mampu menemukan hasil analisis tentang pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, untuk itu ayo anak-anak, perhatikan sini. Perhatikan di depan itu, di layarnya kalian. Sekarang Ibu mau tanya kepada kalian. Apa itu pengertian dari kesimpulan? Siapa yang tahu? Rani, apa itu kesimpulan? Hah? Iya, akhir dari sebuah teks. Ya, siapa lagi? Doni, apa itu kesimpulan? Oh
iya, akhir dari sebuah teks juga. Berarti jawaban Roni dan Rani itu hampir sama ya. Kesimpulan adalah akhir dari sebuah teks. Tapi di sini Ibu ingin memberikan penjelasan secara terperinci mengenai kesimpulan itu. Ya, anak-anak. Jadi di sini kesimpulan adalah rumusan akhir atau ringkasan umum dari suatu teks atau ikhtisar akhir dari suatu teks. Begini anak-anak, kalau kita menyimpulkan ada beberapa paragraf, berarti kita harus menyimpulkan semua dari beberapa paragraf itu menjadi satu paragraf saja kita menyimpulkan semuanya. Itu yang dimaksud dengan kesimpulan. Sampai sini ada yang belum paham? Ya, akhirnya sudah paham semua. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Iya. Setelah kita mengetahui atau paham mengenai pengertian dari kesimpulan, ada langkah-langkah membuat kesimpulan pada suatu teks. Ada langkah-langkahnya. Jangan langsung membuat suatu kesimpulan itu berdasarkan pikiran kita. Jangan. Di sini ada langkah-langkah membuat kesimpulan pada suatu teks. Yang pertama, langkah pertama, bacalah teks secara keseluruhan. Ya. Yang kedua itu, carilah informasi penting dari setiap paragraf. Kita mencari informasi penting dari setiap paragraf. Dan yang ketiga, hubungkan informasi penting tersebut menjadi satu pernyataan akhir. Ya, mungkin di sini anak-anak, halo anak-anak semua, mungkin di sini bisa memahaminya? Iya, bisa kan anak-anak? Bisa, Bu. Ya, terima kasih anak-anak. Untuk lebih memahaminya lagi, Ibu ada kirim di WA grupnya kalian itu bacaan sebuah bacaan ya. Nah, di situ kalian disuruh Ibu untuk mengambil sebuah kesimpulan. Ya, bacaan itu tentang hiu gergaji. Ayo anak-anak perhatikan, kalian punya HP di situ, ada WA di situ. Ibu sudah kirimkan hiu gergaji, atau kalian kalau bermatanya kalian bisa melihat sini, bisa langsung. Lebih baik kalian lihat juga di HP ya. Di situ bacaan hiu gergaji anak-anak. Nah, mungkin dari sini, ayo anak-anak, siapa yang bisa membuat kesimpulan dari teks tersebut? Ayo angkat tangan. Ya, ayo angkat tangan anak-anakku, kesimpulan dari teks tersebut. Oh, Roni, bagaimana Roni kesimpulan dari teksnya? Oh, bagus Roni. Nah, ada yang lain lagi? Dani? Iya Dani, bagaimana Dani? Pintar anak-anakku, tepuk tangan lagi juga buat Dani. Iya anak-anak, apa yang Roni dan Dani jawab tadi itu sudah benar. Jadi di sini kesimpulannya adalah hiu gergaji hidup di Danau Sentani dan memiliki gigi yang berjumlah 14 hingga 22 gigi gergaji. Dari sini mungkin ada teman anak-anak semua belum memahaminya? Ayo, ada yang sudah memahaminya atau belum? Ya, ternyata sudah semua. Anak-anak sudah memahami. Untuk itu, Ibu memperkuat lagi anak-anak. Kesimpulan adalah rumusan akhir atau ringkasan umum dari suatu teks. Adapun cara-cara untuk membuat kesimpulan. Yang pertama itu membaca teks secara keseluruhan. Yang kedua, cari informasi penting dalam setiap paragraf. Dan yang ketiga, hubungkan informasi penting tersebut menjadi suatu pernyataan. Mungkin dari sini ada pertanyaan anak-anak? Halo anak-anakku sekalian, ada pertanyaan? Tidak, Ibu. Iya. Oh, berarti kalian sudah memahaminya. Ya, kita lanjut yang anak-anak. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut. Ya, sekarang kalian lihat ini. Ini ada lambang apa ini? Hah? Lambang Pancasila, anak-anak ya. Ini lambang dari sila kelima Pancasila. Kalau begitu, lambang dari sila kelima Pancasila itu apa? Padi dan Babasku. Iya, pintar sekali anak-anakku. Ternyata lewat daring juga kalian bisa semangat ya. Pintar sekali. Iya.
lambang dari sila kelima adalah padi dan kapak. Nah, kalau begitu, bunyi dari sila kelima itu apa? Bagaimana? Iya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ternyata anak-anakku pintar semua. Tidak sia-sia ya, Ibu membagikan materinya duluan. Aduh, pintar sekali anak-anak Ibu ini. Berarti kalian membaca ya. Iya. Sekarang, kalian amati ini gambar. Nah, setelah kalian mengamati, kalian simpulkan dari kedua gambar tersebut. Ada gambar pertama ini ada orang yang belanjanya selalu banyak sekali belanjaannya. Terus ada gambar kedua ini ada dua orang adik kakak ini mereka sedang menabung. Ya, tolong ya anak-anak simpulkan dari kedua gambar. Siapa yang bisa anak-anak? Ya Meti? Iya Meti. Oh iya, pintar Meti. Iya, ternyata Meti jago juga ya. Berarti ya Meti, gambar pertama ini adalah gambar perilaku seseorang yang boros. Ya, betul kata Meti. Dia belanja semua barang-barang yang ada di sini. Berarti dia tuh boros ya. Dia tidak mau belanja sesuai kebutuhan dia. Itu perbuatan yang tidak baik itu. Jangan ditiru ya anak-anak. Kalau kita ingin membelanjakan suatu barang itu, berarti sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau kita pergi pasar, misalnya kita membeli baju, ya baju saja. Jangan sampai kasar, lihat itu ada jepit, ada sepatu, padahal rumah ada sepatu, ada jepit, masa dipaksa belikan lagi kepada orang tua? Kan tidak mungkin itu ya anak-anakku. Ya, gambar yang kedua ini adalah perilaku yang menabung, suka menabung. Ya, dari gambar kedua ini ya anak-anakku, perhatikan di sini. Dari gambar kedua ini, berarti ini adalah salah satu contoh pengamalan sila kelima Pancasila. Ya, perhatikan ya. Salah satu contoh pengamalan sila kelima Pancasila. Berarti di sini siapa yang suka menabung? Ayo, jujur dengan Ibu. Roni, Ibu biasa lihat dia selalu itu belanja terus. Jajan terus itu Roninya. Iya. Ya anak-anak. Ya, ini kita sudah simpulkan dari kedua gambar. Ya, perhatikan lagi itu di WA-nya Ibu ada kirim lagi itu. Nah, Ibu ada kirim lagi itu di WA tentang itu. Ya anak-anak, amati gambar di situ ya anak-anak. Nah, oke, setelah kalian mengamati, Ibu. Nah, apa saja contoh pengamalan sila kelima Pancasila? Yang pertama itu bersikap adil, ya, bersikap adil. Lihat di sini contoh ada gambarnya ini. Bersikap adil di sini ada wasit. Wasit memberi kartu merah kepada si pemain ini karena dia sudah menendang temannya sampai jatuh. Berarti wasit ini bersikap apa? Adil. Iya itu anak-anak. Itu salah satu contoh pengamalan sila kelima Pancasila. Harus bersikap adil. Nah, terus ini ada lagi. Contoh yang kedua, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Di sini kita tahu bahwa hak seorang siswa itu apa? Hah? Mendapat pelajaran dari guru, toh? Iya, bagus sekali. Kita mendapat hak kita seorang siswa itu mendapat pelajaran dari guru. Tapi kita harus tahu kewajiban siswa. Iya, anak-anak harus tahu itu kewajiban siswa. Kewajiban siswa itu seperti membersihkan ruangan kelas supaya menjadi bersih. Itu salah satu kewajiban dari siswa. Di sini siapa yang tidak suka membersih kelas? Waktu itu pas kita belum ada pandemi seperti ini, biasanya Ibu lihat Radit dengan Jody itu tidak pernah membersihkan kelasnya. Jangan ditiru ya di situ. Ayo Radit, Jody, nanti kalau kembali lagi ke sekolah harus membersihkan kelasnya. Ya Radit, Jody? Ya Ibu. Oke, anak pintar ini. Ya, sikap yang ketiga, menghormati hak-hak orang lain. Perhatikan gambar di sini anak-anak. Di sini
ada seorang bapak dan seorang anak mengantri untuk membayar ya. Nah, ini anak dia menghormati hak orang lain, dia menghormati bapaknya ini, dia tidak terus menerobos. Berarti dia menghormati hak orang lain. Terus ada lagi pengamalan sila kelima Pancasila itu suka memberi pertolongan kepada orang lain. Ini penting anak-anak ya. Seandainya kita melihat ada orang yang kesusahan, kita harus itu wajib itu kita menolong ya. Jangan menoleh sebelah mata. Jangan itu anak-anak ya, di dalam kehidupan sehari-hari kita, mungkin di lingkungan kita semua ini, ya anak-anak, ada orang-orang yang lagi membutuhkan bantuan kita. Ayo kita sama-sama membantu orang tersebut. Anak-anakku, ya ibu pintar ya, jangan suka tidak menolong sama orang ya anak-anak. Ya, ini ada lagi sifatnya tidak bersifat boros ya, seperti gambar yang pertama tadi ya, yang kalian mengamati itu. Ya, tidak bersifat boros, berarti dia suka menabung. Nih, gambar apa lagi nih? Hah? Iya, anak-anak, ini menghargai hasil karya orang lain. Ya, menghargai hasil karya orang lain di sini. Seandainya ada teman kalian itu, Roni, Jamila, ada Jamila di situ. Jamila menggambar bunga. Tiba-tiba Roni datang, merobeknya. Jangan, Roni harus menghargai hasil karyanya Jamila. Walaupun itu kurang baik, Jamila gambar bunganya bagus ya. Begitu ya Roni? Roni, paham kan kata ibu? Iya, begitu anakku. Dan yang sifat yang terakhir itu, contoh yang terakhir, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Di sini, contohnya di sini, yaitu ada siswa yang membuang sampah di sungai ini. Jangan itu, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ya anak-anak, kita harus membuang sampah di mana? Iya, kita harus membuang sampah pada tempatnya, yaitu di tempat sampah ya anak-anak. Jangan membuang sampah sembarang. Itu bisa mengakibatkan bisa mengakibatkan halaman bisa kotor, terus banyak nyamuk. Itu jangan, itu tidak boleh ya anak-anakku. Ya, dari sini, dari tadi itu, dari materi bahasa Indonesia, materi PPKN, mungkin ada pertanyaan dari anak-anak semua? Halo anak-anak, mungkin ada pertanyaan? Iya, kalau tidak ada pertanyaan, ayo kembali ke grup WA. Di situ Ibu membagikan LKPD-nya untuk kalian ya anak-anakku. Ya, kerjakan di situ LKPD-nya ya. Nah, setelah selesai kerjakan, kalian foto dan mengirimnya ke ibu supaya ibu bisa menilai kalian. Ya, anak-anak? Ya, sudah mengerti? Sekarang ibu beri waktu 5 menit untuk mengerjakan LKPD tersebut. Ya, oke, waktunya selesai. Ya, sudah dikirim? Andi, ya Andi belum ini? Roni, ya sudah dikirim. Oke, sekarang, ya sudah dikirim semua anak-anak. Sekarang Ibu ingin kita sama-sama menguatkan kembali ya pelajaran kita pada pagi hari ini. Tadi kita sudah berbicara tentang kesimpulan. Berarti kesimpulan merupakan apa tadi? Rumusan akhir atau ringkasan umum dari suatu teks. Itu kesimpulan. Ada cara-caranya juga, langkah-langkah untuk mencari kesimpulan. Yang pertama itu, bacalah teks secara keseluruhan. Yang kedua, carilah informasi penting. Dan yang ketiga, hubungkan informasi penting itu. Ya anak-anak, terus sila kelima Pancasila itu apa lambangnya? Padi dan kapas. Di dalam pengamalan sila kelima Pancasila itu ada contoh-contohnya, contoh-contoh pengamalannya. Yang pertama apa? Ya, bersikap adil. Terus menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Iya, pintar anak-anakku. Ya, menghormati hak-hak orang lain. Nah, suka memberi pertolongan. Iya, suka memberi, bagus Tino. Tepuk tangan untuk Tino. Iya, suka memberi
memberi pertolongan pada orang lain, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum, dan yang terakhir, menghargai hasil karya orang lain. Itu anak-anak ya. Sekarang untuk mengukur pencapaian kalian itu, Ibu perhatikan di WA kalian juga. Ibu sudah mengirim soal evaluasi. Ya, Ibu sudah mengirim soal evaluasi di situ. Tolong kerjakannya anak-anak. Tolong kerjakan soal evaluasi tersebut ya. Ibu beri waktu kalian sekitar 5 menit. Itu soalnya gampang-gampang. Kalau kalian memahami itu semua materinya, berarti kalian pintar, tahu kerjanya. Iya. Waktu 5 menit Ibu kasihkan itu ya. Oke, selesai. Iya. Sekarang pekerjaan itu kalian kirim balik ke Ibu ya hasilnya ya. Oke, anak-anakku pintar semua. Tepuk tangan dulu anak-anak. Dari awal sampai akhir, anak-anakku ternyata pintar ya. Iya, anak-anak. Sekarang, nah, ya. Tadi kita sudah merangkum semua pelajaran kita. Kita sering tanya jawab ya. Mungkin dari sini ada lagi yang belum mengerti tentang materi ini. Setelah kita memfoto evaluasi kita. Oh, sudah paham semua. Iya ya. Jadi kita harus belajar di rumah ya. Apa itu kesimpulan, cara-cara mencari kesimpulan. Terus apa itu pengamalan sila kelima Pancasila itu harus ya anak-anakku. Iya anak-anakku, kita sudah menyimpulkan semuanya itu. Untuk itu, marilah. Nah, ya. Oh ada pertanyaan? Mana Roni? Oh iya, iya Roni. Penerapan sila kelima Pancasila itu termasuk yang Roni bilang, yaitu saling harus menabung. Jadi Roni jangan lagi suka jajan ya, harus menabung itu. Iya, iya. Sebelum kita akhiri pelajaran kita pada hari ini, Ibu mohon ya anak-anak, sampai rumah itu harus belajar lagi. Belajar yang rajin itu, baca lagi materi-materi sebelumnya, supaya kalian bisa pintar lagi ya anak-anak. Terus setelah membaca materi tersebut, anak-anak, yang kedua Ibu pesan, jaga kesehatan, itu wajib itu. Harus wajib ya menjaga kesehatan, apalagi dalam keadaan kondisi COVID-19 seperti ini. Harus terapkan 5M ya, memakai masker, apalagi mencuci tangan, menjaga jarak, apalagi menjauhi kerumunan, dan membatasi interaksi ya. Harus itu ya anak-anakku. Iya, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, tadi kan sudah diawali dengan berdoa. Sekarang diakhiri juga dengan berdoa. Ayo ambil sikap masing-masing anak-anakku. Ya, di sini Ibu yang pimpin ya anak-anakku. Marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Ibu. Halo Ibu. Terima kasih.